Pojo Podcast Koja Wong Kite. Assalamualaikum, halo sanak sedulur. Aku Mang Edi, aku Om Albin. Ketemu lagi dengan kami di acara Podcast Podcast TV Pojo Podcast Koja Wong Kite. Nah, Mang Edi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat kan. Saya baru potong rambut nggak, Kak? Aulah, sebab kita kan kedatangan bintang tamu. Itu Yang agak mistik dikit. Gitu. Jadi harus potong rambut. Oh. Kalau tidak potong rambut, Kenek. takut ini nyamber. Nyamber kata orang tuh kemasukan. Oke, nah pemirsa Pojo, kali ini kita akan bahas tentang yang berbau mistis. Jadi kalau sebelum ini pemirsa Silampari TV, pemirsa Pojo terlalu mistis dengan nengok muka Mang Yadi. Yang ini ada yang lebih mistis lagi. Nah, lebih kesurupan lagi. Kesurupan ya. Kesurupan. Oke. Nah, kira-kira siapa bintang tamu kita? Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk bintang tamu spesial kita yang agak mistis kali ini. Tepuk tangan buat David Ramadhan. Halo, ini panggilnya apa sih? Mas David ya? Panggilannya Mas David. Mas David ya. Hari ini panggil Mas Jarod. Oh gitu. Mas David Jarod dan Mas ya. Jarod. Jadi perlu dipanggil tadi Mas David. David aja kali ya. Karena nanti kita akan kenalan. Kita kenalan dengan yang namanya Jarod. Kira-kira siapa yang Jarod itu penasaran? Tetap nonton podcast kita. Mas David, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Mas David bisa ngobrol dulu nih. Mas David aslinya dari mana? Asli dari Kota Pagerawan. Kota Pagerawan. Jadi rantauan ke sini. Rantauan. Terus kapan nyampe Linggau kapan maksudnya? Netap di Linggau? Netap di Linggau kapan nih? Tahun 2004 2005. Udah lama juga lamanya di Lahir David. Lahir Jobain. Iya. Kecil-kecilnya di sini. Nah, Jadi daerah itu daerah Linggau. Enggak banyak juga minum air musika. Jadi kebetulan waktu itu Mas David ini sama orang tuanya sama ibunya lagi jalan-jalan ke Pagaralam. Iya. Nah, enggak tahu nak keluar di situ nih ya. Lanjut lahiran di situ. Oh benar. Sudah lahiran di Pagaralam balik lagi. Cinta di Linggau udah. Terus tinggalnya di mana? Sekarang tinggal di Jalan Perkutut. Marga Mulia. Oke. Nah, bisa diceritain nggak sih Mas David tentang berdirinya? Oh ya, ini Mas David ini adalah owner dari The New Saputra Budoyo. Nah, The New Saputra Budoyo itu. Agak dulu. Apa dia nih? Kita tanya dulu sama sanak sedulur. Tahu enggak dia apa Saputra Budoyo itu? Iya kan? Tidak tahu kan? Penasaran kenapa Saputra Budoyo? Nah, kalau kita wong Linggau nih sanak sedulur, kita nyebutnya kudo kepang. Nah, iya benar. Kudo kepang. Jadi benar enggak? Nah, pakai bahasa Inggris pula. New Saputra Budoyo itu kudo kepang gitu ya. Bisa diceritain berdirinya siapa? Dan kenapa ada New nih? Biasanya kalau ada New berarti ada sebelumnya dong. Iya. Cerita. Kalau New itu kan baru. Ya. New itu baru. Saputra itu lanang. Saputra lanang. Budaya itu kan melestarikan. Ya, melestarikan. Kalau untuk dari sebelumnya ke New Saputra Budoyo, waktu itu masih ikut kesenian orang lain. Oke, kesenian jaranan ya. Setelah ikut-ikut, bajingan, baca buat dewe aku. Iya, karena ada cak kita tadi sering dipanggil kan. Oh, jadi. Kenal namanya Jarod tadi, dari situ lah bacanya. Jadi sudah buat dewe. Kalau jaranan apa, kuda kepang ini lah punya dewe. Owner juga. Owner. Jadi tidak ngikut uang lagi. Tidak ngikut lagi. Kalau New Saputra Budoyo itu berdirinya kapan? New Saputra Budoyo baru mungkin sekitar hampir 3 tahun, 2021. 2021 nah. Ya. Jadi kalau main kuda kepang itu ciri khas ada Jawanya. Budoyo, namanya Budoyo. Gitu. Nah, sebelum kita ke New Saputra Budoyo, sebelumnya Mas David karir di Perkudo Kepangan ini dari kapan ini? Kenal dari SMA. Oke. Waktu itu ada lomba atau festival di Bukit Sulap. Nah, Bukit Sulap jadi antar SMA gitu kan. Jadi kita mengadakan kesenian jalanan. Jadi ikut dulu di jaranan itu kan dari guru. Jadi pelatihan di sanggar-sanggar, sudah itu ikut ke
Bukit Sulap, main langsung. Yang kru dari jaranan tadi ada yang lihat nonton, langsunglah ditarik untuk jadi anggota. Karena Jadi, nengok kita bareng tadi. itu ketika tampil kesenian di Bukit Sulap itu langsung ini apa udah kayak pangan kayak itu? Iya, Atau- langsung dimunculin. langsung dimuncul. Itu lo sudah mulai surup-surup di situ juga? Tidak gitu. Itu, Karena di oh. festival. Jadi ngiringnya sampai ke ini, ke apa? Ke lapangan Merdeka. Udah masa kalau festival di sana ketakut lah ya gitu. Gara-gara ya waktu itu ada festival ulang tahun Linggau bukan? Kalau itu ya belum bukan ulang tahun Linggau. Bukannya Pak, tapi ada acara khusus. Iya, ada acara khusus. Jadi kita tuh kayak Tampil seni lah ya. Iya, tampil, tapi dapat Nyambut Pak Iya. Wali Kota. Wali Kota. Pak Itu berarti Danang sebuah- Sohi. Oh, itu sebuah tarian ya? Tarian. Iya, kayak tapi Iya, kan kayak tapi sambutan tidak- gitu, tapi tidak pakai kesurupan. Iya, iya. Tadi lah kayak Pak Wali. Kesurupan nggak lewat sana mata Bukit Sulap tuh. Nah, terus yang narik siapa nih? Yang narik Itu dari pertama kali seni jaranan. di seni jaranan itu dari rombongan Turanggo Seto Simpang Priuk. Oh, Oke, coba ulangin. Turang Goset. Turang Goset. Yang letaknya di Simpang Priuk. Oke, Turang Goset tadi. Terus berapa lama gabung di Turang Dari Goset? 2016 mungkin sekitar 3 tahunan juga. Oh, 2015 sampai 2018. Oh, Berarti setelah itu break dulu dong, sampai akhirnya bukan jadi New Budoyo. Karena Budoyo. break itu ada si Jarot tadi. Oh, jadi memang Jarot ngajak kita berdiri DRW, jangan kamu itu lagi. Iya, karena kan barengan itu dipanggil orang tuh sering keluar. Jadi agak-agak mistis ya. Iya. Gitu loh, ngomong-ngomong ya, kenal enggak kos? Dari tadi kita nyebut Jarot, Jarot, kok ada Jarot. Nggak tahu, udah lah kata semua Jarot ini uang. Bukan. Nggak tahu enggak? Bin. Nah, bukan Mirza. Aku lagi takut kabin. Nak kenal enggak kamu dengan Jarot? Memang Jarot ini agak mistis ya. Tidak terlihat, hanya wong yang beriman dan bertakwa bebas ini. Iya. Nak kenalan sama Jarot? Tidak apa-apa penasaran tapi aku. Kita panggil dulu. Jarot. Sedap. Nah, kau ya di. Bin. Kau. Oh ya Bin. Oh, cakap. Aku tuanya jadi ya. Bin. Nah, Kak Jarot. Bukan. Kira-kira yang tadi Kata gitu lebih seram. Kenapa lebih seram? Coba kita setting Oh, dulu. kita setting dulu. Set. Hmm. Oke. Wah. Jarot. Set. Oke. Ini bisa diajak ngobrol. Bukan. Kira-kira ngigit dah itu. Kira-kira ngigit. Tidak ya. Tidak ya. Oke. Tapi si David kacang ngajak ngobrol. Saya tahu. Apa itu takut Kak Bin? Ya, masih dulu. Tapi kan tidak nyampe ke bawah. Oh iya ya. Nah, pemirsa pojok, ini dia yang namanya Ini yang Jarot. namanya Kita sebut Jarot. sebenarnya tadi Jarot, dan ini cikal bakal berdirinya New Saputra Budoyo. Iya, dari sinilah. Ya, di sini. Jadi ini hasil karya siapa nih? Hasil karyanya Mas Aan Fernando atau yang disebut Mas Arong. Mas Arong. Oh, inilah berapa lama nih hidupnya di sisi Jarot? Dari ini 2018. Oh, berarti sudah berhenti dari Iya. yang tadi, Ah, terus buatlah ini. Iya. Barong ya kita bisa Barongan, sebut. iya. Barongan The Jarot. versi Depil. Versi dulu. Baca pindah tak? Iya. Kau udah tak? Aku gak nanggurin nih. Asyik nyelip aku terus. Kenalan dah. Nah, terus apa yang jadi inspirasi kenapa namanya Jarot? Awal mula bukan Jarot. Oh, jadi Belum serem. apa Suryadi namanya? Jadi Awal mulanya pertama itu saya namain kelenting kuning. kelenting kuning kan ada Karena ininya kuning. Kuning ya. Nah, itu karena kelenting kuning namanya ceritanya dari Bawa Wong ada Mas Uki itu dari Jawa Timur. Main ke Linggau ikut dengan rombongan saya tadi. Termotivasilah namanya kelenting kuning. Nah, berhubung di jaranan lain itu tidak bisa saya sebutkan karena ada partisipasi Oke, jaranan ya, lain. siap.
namanya itu Samo. Jadi Jadi pribadi sendiri ini jangan sampai saling merugikan dan sampai inilah. benar, kan. jadi Jadi mau diganti lah kan, diganti laporan lah dengan yang ibarat kata yang dulu kita dulu dan ini. Setelah ini kan aku tuh karena di nama Jarod, aku main ke Palak Curug, Apur. Ke Apur tuh acara pernikahan kawan. Jadi setelah balik dari Apur tuh adalah yang namanya Mas Jarod. Namanya Kak Jarod manggil itu. Yang namanya di Curug kan, paham lah ini kan. Jadi waktu kami itu di awalnya dari Apur sampai ke jembatan dulu. Uangnya ya sangat tidak, kecil tidak. Pokoknya uangnya tuh anugerahnya tuh baik lah. Nah dari situlah pengen namanya juga namanya Mas Jarod. Kirain tadi tuh Bapak ini agak mistis ya. Tapi uang itu juga ya tahu dengan ini bahwasan dia punya barongan ini Curug. Nah itulah belum pernah namanya Curug. Padahal pengen setiap kesana itu tunda terus, ada tumpuran terus dengan jadwal Sesuatu yang ini. aku nih masih penasaran. Ini kan Jarod nih. Iya. Nah, Jarod nih ini kalian buat dewe atau cak pada ini? Nah yang buat tadi Mas Arom tadi. Mas Arom tadi. Oh, dia yang buat. Mas Arom tadi. Ceritanya ini pertamanya bukan yang aku. Panjang ini. Ini dari lewat Gadai, kayak tenang. Nah, Mas Arom tadi belinya sama Mas ini ya. Digadailah dengan Mas ini. Mas ini mau joki nih. Ada yang beli baju, beli kemul, beli celana, pokoknya komplit lah. Sesudah sampai di Linggau, itu kan dari Jawa tuh maksudnya tuh kan. Main lah. Mas ini yang punya belum pernah pakai ini. Aku datangnya nonton. Entah ngapa kok Kayak ada ketertarikan, Nah, kayak jadi ikatan pengen- batin gitu ya. pertama tuh kalau ada rasa nak pengen bawa ini. Jadi aku bawa lah, aku permisi dulu kan, aku nak pengen bawa ini, ada apa? Aku bawa lah, gak taunya gairahnya tuh hidup. Nah setelah aku bawa pertama kali, baru Mas ini yang bawa. Nah yang punya kakak tadi, karena gadai tadi, tidak sempat bawanya. Nah sesudah aku ngomong ini dibawa, itu main kakak bilang. Nah dia lah. Setelah pulang, aku rundingkan, aku tak nembusnya dari kakak. Jadi aku bayar ke Kak juga, bayar ke Kak juga. Sampai sekarang. Ya, ibaratnya minta keikhlasannya lah. Sudah ngomong juga katanya ikhlas apa tidak, ridho tidak. Berarti kudo kepang itu emang si rahasia ini ya? Bukan. Sebenarnya ayo dari roh intinya untuk kru lah. Kan setahu sama sedulur nih, kan kudo kepang nih nonton kudo kepang. Tahunya kudo kepang itu kesurupan. Nah, itulah kata kenapa ada indik ini juga. Dari barongan C ini. Karena barongan ini kan kayak yang hobi-hobinya biasanya anak kecil. Nah, yang hobi-hobi. Yang kecil-kecil, barongan kecil itu ya. Ini kan kayak ini kan terbit-terbitnya kan barongan yang pegangan. Biasanya kan digigit. Pakai tangan. Tapi jadi inilah ini khas Indonesia. Khas Indonesia adalah kebudayaan yang harus kita jago, dan bagus juga sih, mau kasih juga nih dengan orang-orang seperti Mas David nih yang masih melestarikan kebudayaan Indonesia, di mana mungkin kalau sekarang dengan adanya gadget dan sebagainya mungkin tidak semua orang tertarik untuk melestarikan budaya masih, tapi memang jodoh-jodohan kali ya. Tapi aku salut bisa mau David ini Mas Moro, agak juga tapi dia lebih mencintai budaya daripada main-main game ini kan. Tepuk tangan dulu. Ada tepuk tangan lagi caknya. Agak-agak bau makanan. Tang caknya dia nak lewat. Nah, pemirsa dia nak lewat kira-kira begitu. Nah, kakak ini yang jadi Jarod tadi bukan? Ini kak kami batin kak. Lemaknya makanan itu pasti dari Wi Hotel. Jarod. Tapi karena sih kok untuk Jarod minum. Oh Jarod ada kembang enggak? Jangan dulu kaget, jangan dulu. Agak ngapain? Ada kembang enggak? Biar matanya sama kembang. Jangan dulu kaget. Aja dulu ya. Lagi masih di pedingok main dia lagi makan.
Tidak lucinian kan? Tidak lucinian. Oke, sebelumnya kami nak ngucapin terima kasih banyak untuk Wihotel yang sudah mensponsori Pojok podcast Kojawung kita dan semuanya difasilitasi oleh Wihotel. Jadi kalau kamu nak staycation, nak nginep-nginep, ada acara, betul, acara apapun, tempatnya di Wihotel. iya, jangan lupa kesini. Nah, apa namanya itu tempat nak apa? Aduh, di sini nak, aduh acara, aduh, ya Pokoknya lengkap di sini. pacak galau. Dan sih kalau lagi ini makanannya enak-enak. Enak, enak. Tidak perlu kamu nak nginep karena di sini juga ada menyediakan makan langsung ke resto. Ya. Nah, masalah harga, payu ke sini terjangkau, makan sepuasnya. Asik-asik aja foto, maaf. Kami lagi nginep di hotel. Padahal cuma makan. Tapi nak lebih bagus nginep karena banyak benefit dari itu. Oke, kalau kita tahu balik lagi ke jalan. Nah, makan darat. Oke, Mas David. Jadi Mas David sudah lumayan lama ya berarti dari 2018 gitu ya. Kalau New Saputra Budoyo kan dari 2001 ya. 2021. 2021 maksud aku. Dan sedangkan kenalan dengan ini 2018-an ya. Iya. Oke. Terus ini ada sih ritual-ritual Iya, atau mungkin kan ini agak mistis nih kan? Iya benar. Ada ritual rambut yang harus dicuci atau Ada. nah Setiap mau tampil oke itu ada ritual. sesajinya, tapi sesajinya kan jangan dibawa. Oke. Jaruk kan galak keluar dulu kan. Nah, memang Keluar main dulu. oh iya. Iya. Tapi sama Mas David ya? Iya. Oh iya, bukan jalan ya. Jarak kan jarak beda. Maksudnya kirain pecah Sadam gunting apa? Agak ngeri. Ngapa tangannya ada? Aku ya tangannya dingin. Mana rambut itu berapa? Terus. Kalau cerita mistis itu ada dari kota Palembang. Oke. Ini kan dari awal kan ini ada cincinnya dari. Oh iya, baru terjiwa kan. Kadang kalau pas lagi tampil tuh ada ya demamnya kita percaya dengan ini apa tidak kita tidak tahu kan. Demam apa cuman kan dipegang ini ya agak turun. Nah, itu ya ini pegel aku. Tangan apa enggak pegel dari kemarin. Kalau untuk bacaan pas tampil tuh ada. Oh iya. Minta keselamatan. Ini kalau lagi main sama Jarod nih, itu kita kan berat ini. Terus kita harus joget, harus ini nih. Masa kita apakah Jarod nolong? Kan kalau ngeri ya. Kalau mistik itu kan kadang kata uang, ya. Kita kan tidak tahu nih. Biasanya kan ada apa ya, alus-alusnya lah ya, yang merasuki juga. Apa benar enggak yang cek itu? Kalau untuk masalah benar atau tidaknya tuh kami tidak bisa ngomong. Ya. Tapi untuk yang cak kami yang selama mendalami seni ini ada. Kadang itu kan beda pendapat, beda prinsip. Iya benar. Kalau untuk masalah kita cak ini tidak boleh dibawa, taruh di bawah. Ya. Harus dipucuk. Kadang lagi kalau dia taruh di bawah, kalau ada diopeni nggak diurusin. Kalau untuk masalah Jarod nih, ya biar pemirsa yang menilai. Oh iya. Selama dia di kalangan dan Kira-kira kalau kamu penonton ini punya indera ke-6 atau 7-8 kalau mungkin bisa ditinggalin dari jauh. Kira-kira ada isinya. Nah, kudo kepang itu kan setahu aku. Oke. Kudo kepang itu identik dengan kesurupan. Iya kan? Nah, terus makan beling lah. Iya kan? Iya. Nah, terus ngejer wong, ya kan? Kalau dulu baju merah. Baju merah. Cara ngejer. Apa pernah baju merah nih hari ini? Jadi kalau kudo kepang itu emang ketimbang kita nak tampil langsung kesurupan atau emang ada alurnya dulu? Alurnya dulu. Ada alurnya. Ya. Boleh Kalau- cerita? Kalau untuk di namanya paguyuban atau New Saputra Budoyo dengan yang lain, itu biasanya dari seni tari dulu. Oh iya. Pertama itu tari yang cewek. Ah. Biasanya kan ada penari cewek, ada yang kecil-kecil. Sesudah itu ada yang ibarat kata tuh ngeluar ke tarian kayak bentongan, Gatot Kaca, itu kan versi kayak ketek putih. Baru ke tarian inti yang besar-besar yang ngomong.
Nah, dari mereka tarian itu lagi Nah, muncul age kesurupan. gambu kita lah, bopo yang disebut di Ah. Jawa ini kan, itu ke tengah, ya bacain yang punya kita, yang punya Mas, yang punya saya, yang punya Jarot, itu disebutin untuk datang. gitu nggak perlu cukup merinding nanti lah. Itu biasanya ada mowo itu menyan namanya. Oh ya. Dan kembang sebagainya saji lah, ayam panggang, kembang-kembang. Enak nih ayam panggang. Tapi kalau ayam panggang itu tidak dimakan. Oh. Itu yang makan tuh ibarat kata Mereka macam ya. macam jarot, tapi bentuknya masih ada, ini masih utuh, cuman sarinya. Iya. Mungkin sesudah mainnya rasanya udah hati lagi. Oh iya benar. Terus Anyep lah. kalau misalnya berhubungan makanan sesajian, tapi kalau kayak bungo kan nggak mungkin dimakan dong. Tapi kalau misalnya kayak ayam panggang tadi setelah tampil itu diapain tuh ayamnya? Kan mubazir tuh kalau udah dimakan. Tapi kalau dimakan Kalau juga menurut kami selama di Jaranani atau dari Jawa lah, itu untuk yang penari lanang makan sesudah tadi. oh tetap dimakan tapi ya. Iya, biar apa badan tuh tidak capek. Menjuang. Kalau untuk tim dari Saputra Budoyo ada berapa tim gitu? Kru ya. Iya ya. Yo. Sekitar kalau kru mungkin 20. 20 itu terdiri dari apa itu krunya? Musik atau Gamelan. Ya. Yang main gamelan, yang main ibarat kata tuh penari tadi, yang ceweknya tadi, yang untuk kecil, pemain barong. Sudah itu yang main kuda besar. Kita kan pakai kuda kepang versi Jawa Timur. udah besar yang pakai Bisa dia. Panjangnya mungkin 1,5 meter. Oh, beda ya. Tapi bukan ini ya, bukan jarang kepang apa yang kuda Iya. tipis gitu ya. Iya. Oh, tapi besar. Aman yang itu kan yang jalan itu kan yang kecil tuh. Nah, ini yang besar, yang baru-baru sekarang ini kan. Ada yang besar. Iya, besar. Saya sering mau mata ini nggak bocor. Tapi nah, ini agak penasaran juga nih, Fit. Jadi kan kalau misalnya ikut jaranan itu kan pasti ada kayak panggilan. Ada panggilan. Fit, kalau nggak makan boleh. Oh iya. Nggak makan boleh, nggak minum juga. Kebalik. Jangan kalau kita sama-sama minum beda. Nah, Iya. Kita boleh ngisi pisang. Kalah kok, Jak. Oh emang ya dihargailah tamu-tamu yang pakai itu. Itu aku cuma motongnya. Tapi nanti potong. Masa tak manggil Jarot. Bukan, kamu cak itu aja nih. Tapi nggak dipotong. Dasar bahaya kalau dipotong. Tapi kan nggak dulu pokoknya ngomong apa tadi. Nah, oh ya masalah jaranan gitu ya. Nah kalau misalnya kudo kepang itu kan biasa dia makan beling dan sebagainya. Nah, ini kita nih memang benar-benar seni tradisional yang cuma yang penting ada tarian, ada gamelan dan sebagainya. Apa memang kita ada berbau mistis juga ya, benar-benar kayak zaman dulu kan? Iya. Oke, jadi New Saputra Budaya seperti itu ya? Kalau untuk makan beling sama makan ayam kami tidak tidak dianjurkan. Iya. Karena kan beda guru, Oh iya. beda ini. Jadi kamu makan apa? Iya, ecak kami tadi kan ya ada kembang. Oh iya. Ayam yang makan tadi. Kalau yang cak ayam hidup itu kan untuk yang nonton mungkin Agak. iya, takutnya benar. di situ. Mungkin kalau misalnya yang ada mabuk kan pengen ayam pasti di belakang. Itu emang ada yang memang ada makan ayamnya, ada yang pakai trik. Oh gitu. Kalau misalnya beling, kalau masih dulu tuh sih sering karena belum ada gadget, Iya. hiburan kita kurang, zaman-zaman Kalau ada kuda kepang itu pasti nonton. pasti ya. nonton kepang, gitu kan. Nah, yang pernah aku tengok waktu itu adalah makannya beling. Makan beling. Nah, itu sebenarnya bisa diceritain itu tuh sebenarnya memang benar makan beling Atau mereka atau kerupuk yang mirip beling. Ya sebelumnya juga untuk pemirsa mohon maaf nih kalau ada kesalahan. Kalau untuk masalah makan beling di jaranan di Sumatera ini, itu emang ada beling. Cuma kebanyakan orang ini kan bukan gelas beling ini. Oh. Dia pakai semprong yang lebih tajam itu kan biasanya semprong. Iya, Kayak lampu. Iya. Semprong yang di lampu yang tahan lama. Dia pakai kembang. Itu emang ada. Terus Tapi itu kan tajam juga. Iya, kadang sampai sore. Oh. Mungkin kan sudah dia makan beling tadi sampai sore, sesudahnya mungkin kalau emang dia ada itu kan dia nutup. Kadang ada yang pakai silet.
Sedap. Pakai silat itu lebih Lemah lah makan pisang goreng di hotel Bella. Daripada makasih lah itu. Tapi berarti itu memang kalau asli itu memang ada berhubungan mistis-mistis gitu ya. Jadi barang itu yang makan pun bukan pembawa ya, bukan pelakon tadi, tapi ada jarak. Aduh, agak serem gitu ya. Oke, pemirsa pojok Cak Mono, kalau kita langsung ke pertanyaan Netizen. Tepuk tangan dulu dong. agak deg-deg nih. Nah, yang berhubungan netizen biasa Julid mana nih netizen. Jak mana Jak? Bukan yang itu sih kok lagi. Oh, boleh dimakan dulu ya. Makan yang beda ini beneran nawar. Aku nawari David, bukan kau. Makan dulu. Tahu ya. Mana ya? Oh ini dia. Nah pemirsa, selagi David lagi motong-motong gitu kan. Iya, dem. Langsung tamu. Oke, nah ini kemarin kita sudah lemparkan ke pemirsa Silampari TV melalui Facebook official Silampari TV. Jadi kalau ada narasumber, bintang tamu, Amin 1 biasa kami lemparkan pertanyaan ke pemirsa. Dan ini sudah ada pertanyaan dari netizen. Kita akan acak. Kira-kira pertanyaannya apa ini? Nah, ini nih. Oke. Dari Raden Nata. Nak nanyomin. Ini pembarang terkenal di Lubuk Linggau, Musirawas. Tepuk tangan dulu dong. Pertanyaannya, lah sampai mano kota Manobe yang lah pernah dikunjungi untuk menghadiri sebagai bintang tamu. Wow, banyak tahu. Sudah. Yang pertama itu di Musi Banyuasin, Air Batu Palembang. Keduanya di Palembang juga, di kotanya nih anjir. Habis balik di kota. Oke. Dan itu ketiga kita ke alam. Oke. Dan ke alam ke Lahat. Dan ke Lahat ke desa Jailoka. Jailoka Surakarta situ kan. Sudah itu ke Jambi. Sama yang seringnya ke Palembang. Jadi masih Sumsel ya? Subangsel lah ya kalau Jambi Mau kan. ke Lampung nggak kesampaian karena tumburan tadi. Jadi juga ke arah Bengkulu. Selalu tabrakan belum ya? Itu juga pernah diajak mau dijemput, bukan pakai mobil kan, sudah dijemput dihampirin karena Bapak David masuk rumah sakit. Jadi ada dua ya. Yang jauh yang kayak di Lampung, sama di Pekanbaru, sama di Bengkulu dan Turku tercancel terus. Mungkin jaraknya belum galak. Jangan nak disumsel dulu lah ya. Iya. Lanjut kita, Bing. Pertanyaan berikutnya. Ini dari EN Vidanata Tafa. Oke. Coba tanya ke dengan mereka, Kak. Kesurupan nian apa ecek-ecek video tuh kesurupan. Nah, khususnya di Saputra Budoyo. Kalau di New Saputra Budoyo, alhamdulillah yang dikeluarkan itu penari-penari India yang besar. Jadi ada ritual, ada yang main ibarat kata setiap malam Jumat. Maaf ini kami ke Karamah. Ada yang ke namanya air nanti kita terjun atau air tempuran. Jadi kami ada di situ. Kalau untuk masalah yang datang itu mabuk, kita tidak terlalu Kristen sih. Karena fokusnya ke sini tadi. Tapi memang ada yang mabuk dari luar itu buat jarak pasti diserang dengan kami. Ada dikirim baik. Kalau untuk di New Saputra Budoyo, alhamdulillah untuk yang sudah nonton New Saputra Budoyo silakan nilai sendiri setiap pemain. Emang kesurupan berarti? Iya. Kesurupan, tapi di mereka ada ritual-ritual. Iya, ada yang kata tuh yang ngurusin lah. Harus ini, harus itu. Apa nak gabung dengan New Zealand? Tapi asik gue mah bisa lah jadi partner Jarod. Partner Jarod nyok. Pengganti Jarod. Oke, lanjut. Nah,
dari Reza Melda, cakep. Percaya kenal aku dengan akun ini. Dalam. Mantan dalam. Berarti masih cinta dengan Silapari TV ini. Oke, Reza Melda. Nak nanya Min, ada 3 pula pertanyaan, caca. Enggak nih ya. Pertanyaan pertama dulu. Ngapo setiap yang kesurupan aku kemasukan setan jaranan matonya selalu ningok ke atas apa ke pucuk. Nah, Itulah tadi ngomong apa dia nengok pucuk. iya. Mabuk nih. Iya, dia mabuk. Kami siap-siap dulu. Kalau untuk yang masalah mata ke atas itu versinya dari Jawa Timur sendiri. Kami ngambilnya dari Rogo Samboyo Putro, Gowo Putro. Itu versinya mabuknya tuh diomongin dengan orang Sumatera tuh kayak mabuk ayam, mabuk zombie. Benar. Padahal mereka kan mabuk ke atas itu kan mata hitam ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Matanya putih. Kalau untuk masalah selebihnya kami paham. Kalau untuk versi yang dari sana yang ibarat kata ngambil yang goib-goib tadi dari Jawa Timur itu pasti matanya. Kalau Saputra Budaya itu tidak ke atas. Kayak jarum. Karena ini Oh ya, berarti kalau pas nak kesurupan matanya ke atas ya? mungkin belum. Kalau Belum. kan versinya banyak. Oh, tidak maksudku kalau Saputra Budaya versi kesurupannya kayak mana? Versi kesurupannya kayak Saputra Budaya ini siapapun yang ikut misalnya kayak Mas ini versinya dari Jawa Timur, kayak Masnya dari Jawa Tengah. Oh, beda-beda versi ya. Jadi ibarat kata tuh kalau bisa kesenian tuh nyatu. Nah, kalau kita lagi nonton Kuda Kepang ini yang menarik nih. Jadi pas lagi nonton Kuda Kepang kan kadang ada yang kesurupan nih. Naik nari segala macam. Tiba-tiba di ujung ada kesurupan pula. Nyamber. Nah, itu nyamber kata orang tuh kan. Nah, itu ngapo? Apa karena dia kata orang tuh kalau kita masih kecil kan jangan galak-galak melamun kalau nonton Kuda Kepang kesurupan. Nah, apa emang itu uang lain yang kesurupan atau dari tim ya? Biasanya dari sini sama situ itu kan nggak beda jarak jauh. Mungkin itu dari musik. Misalnya yang pertama tadi lagunya sakranya Kalau Sebo, ya kan? Situ juga Kalau Sebo, jadi bareng. Kalau yang sini mabuk, kakak sebelahnya itu mabuk, itu namanya nyamber. Oh, Itu berapa makhluk tuh yang ini? Makhluk sih kok jadi membelah diri? Nah, itu biasanya ada yang makhluk yang datang-datang, Oh iya. ada yang datang baik, kadang ada yang melamunkan. Ada nak bertanya gara-gara pisang goreng tadi aku lupa nanya. Ini dia nak bertanya sebentar ya netizen ya. Gitu, ini yang Melda tadi masih ada pertanyaan. Kak, Tadi dulu pertanyaan kau lupa. Kak David, pacak dah buat Mang Yadi sama Om Abi kerasukan, lewat dikit pe jangan sering caca. Jangan macam-macam. Aku udah tahu ini lagi gitu. Yang itu kita skip dulu ya. Kalau joget pacak lah ya. Kalau kesurupan tak ada. Makasih bisa cewek. Makasih. Kaki kamu nanya tuh bongkar ya loh. Jangan. Terbuka kalau kartu. Iya. Nah kan lupa aku nanya apa. Kita lewatin dulu Bel. Lupa lagi. Mau tanya lagi lupa. Masih panjang. Masih panjang. Ah, ini dia. Dari Roy Apriliano. Nah, nanya Min, selama main barongan, Mas Jarod pernah ada kejadian janggal? Atau fatal ya? Aduh. Mistis. Apa sedapnya? Hari Sabtu, mungkin 2020. Nah, mereka hari Sabtu. Nah, ini kan 2024. Iya. Kita kan nggak tahu tanggal berapa. Berangkat jadi bintang tamu di Air Batu, Musi Banyu Asin, di jalanannya itu Turunggo Cipto Asmoro, yang sering didatangi. Jadi dapat undangan hari Sabtu berangkat, travel, bisnis travel sampai sana subuh. Sudah sampai sana subuh, sholat telantarnya, sudah itu jam tengah hari itu langsung main. Pokoknya habis itu langsung main, di Alang Persatuan. Jadi Jarod ini aku keluarin atraksi pertama kali di situ di pucuk meja. Oke.
ini kan melebar ini. Tapi aku tambahin lagi meja kecil mungkin 2 kilan. 2 kilan. Iya. Jadi naiklah ke pucuk jarak lagi. Kok suasana ini beda? Suasana ini tidak tahu ngapa beda. Itu malam. Siang ya. Itu siang. Itu penonton itu wah. Pokoknya gemuruh lah dan bikin jantungan lah yang ada tuh. Karena yang lagi pucuk meja butuh meja lagi. Jadi mungkin terbawa tadi yang tua-tua yang dari Trombo Cipta Asmoro tadi sudah pamit lah. Misalnya bahwasanya pengen kasih yang terbaik di Trombo Cipta Asmoro. Jadi saya saling dulu naik ke atas. Itu pertama itu di pucuk itu. Jadi salto kan harus buat kayak bulat kayak itu kan. Jadi waktu salto pertama itu gagal. Tapi tidak nyampak. Tidak nyampak ibarat kata dari pucuk ke bawah. Keduanya pulang lagi. Pulang 2 lagi. Naik situ entah ada mistis bedanya di situ. Jadi waktu salto itu tidak jatuh di meja tadi. Langsung nyampak salto ke bawah leher ini. Baru ini leher ini nampak ke bawah. Kerekak, kirain patah. Leher ini kirain patah. Tapi aku langsung tegak. Naik lagi. Karena kayak si Jarot ini punya pantang ibarat kata nyerah sebelum berperang. Kalau dia ini nyerah sebelum berperang, dia naik lagi pokoknya walaupun jadi naik lagi. Yang ketiga tuh naik lagi, aku sih yang salah. Iya. Masih penasaran ya? Masih penasaran. Pokoknya penonton itu wah lah ngambil video, foto lah saling inilah. Videonya ada di Raden Mas Anu di IG. Oh iya. Jadi naik ke pucuk lagi kok ada terpal ini. Aku ini yang buat goyang terpal. Biasanya memang tidak pernah pakai terpal. Harusnya meja langsung meja lagi deh. Di tanah lah itu. Jadi aku suruh terpal geserin dulu. Biar langsung hentak bumi. Nah, ya. Pas aku naik ke pucuk, kok ada orang tua sih kok. Nah, aman tidak salah namanya Pak Adi Sabela. Asia. Jadi kok bilang kayaknya ini yang belum kepala itu. Mungkin belum dikasih restu. Iya, karena kita mungkin apa ya? Menjadi orang itu kita namu kan harusnya assalamualaikum. Iya, benar. Minta izin dulu bahwa kita nak ngibur tadi. Jadi aku turun lah. Aku turun lagi yang ketiga tadi turun. Saliman. Saliman dulu dari dalam kemul itu tidak kebuka Saliman dulu. Pak, aku minta tolong. Aku di sini ya dari jauh dari Linggau, ingin menghibur di jalan ini biar rame. Minta izinnya. Oh enggak. Monggo, semoga sukses. Naik dari pucuk itu sudah ini joget-joget langsung purak acak. Diam di tempat langsung buat belum kan dia ada di sini. Akhirnya kayak penonton ini gumul, tepuk tangan semua sudah turun. Aku turun dari sini kan dari pucuk ini ke bawah aku salto lagi. Wah, sudah itu ya kayak rombongan Trombo Cipta Asmoro itu tepuk tangan penonton. Alhamdulillah banyak yang ngefans ini setelah main foto. Agak sesak dikit. Bapak itu. itu habis nyampe hari Sabtu berangkat, malam Minggu berangkat, Sabtu Minggu main, malam Senin langsung balik, langsung kerja. Itulah hal yang tergila bareng Jarot di travel di perjalanan sampai nyampaknya tuh kirain leher patah. Tapi aman ya. Tapi aku tidak ngomong bahwasan itu tidak apa kamu tidak apa dari yang tua itu tidak apa Pak. Apa kok cepat balik ada apa? Tidak apa balik sekali. Itulah hal yang tergila yang aku alami. Bareng Jarot hal yang mistis yang fatal pernah aku jalani. Berarti kalau kita main tempat umum tuh kita harus pamit. Nah ya harus permisi lah tidaknya dengan yang ya itu kan tidak tahu orang di sana ya yang pengen punya pulau ilmu lah. Seru. Agak sesak sih sebenarnya. Seru ya. Seru. Nah, kita kembali ke Jarot. Nah, kalau ke Jarot ini bisa diceritain nih dari atas ke bawah itu materialnya apa guys sih? Iya. Dari aksesoris. Iya, terbuat dari bahan apa? Kalau kayu ini dari pule. Dari pule ya. Tapi pule ini katanya direndam sama solar. Jadi biar keras. Biar agak kuat lah. Kalau untuk kulit ini sapi. Kulit sapi. Iya, kulit sapi. Yang dibuat dengan rombongan Trombo Seta tadi. Asli ya. Asli kulit. Karena kalau yang pokoknya sekarang yang di Linggau cuman kulit, cuman Jarot. Cuma Jarot. Ya. Tersisa Jarotnya. Biasanya kalau yang lain itu biasa pakai apa? Ini kar. Dia pakai drum.
Oh. Drum kan iya, drum iya, yang tahu, warna tahu. biru tuh. Ah, Itu biasanya oh, pertama. tapi ini kulit asli gitu. Kulit asli. Oke, terus rambutnya Jarot. Rambut make buntut kuda. Nah, ini buntut kuda asli dari Jawa Timur juga. Ini naga ya? Ini Ini bentuknya naga ya, depil nama disebutnya di kota Blitar. Makanya ini namanya Iya, coba Pak. mengangkat. Sama gondelan. Biasanya ada selimutnya sini kan. Ada selimut. Ada kelincingan ini tidak dipasang karena baru pulang. Oh. Ini yang ngukir-ngukir ini kan gak ada gambar nih. Iya. Nah, gambar ini ada maknanya atau emang hanya sekedar pengen melukis? ada filosofi. Ada Ada filosofinya. Oh, telah. Bulan terang kalau nggak salah malam Jumat Kliwon harus semuanya. Oh. Pokoknya malam Jumat Kliwon, aman Tiong Jawa itu. Nah, Buatlah ngecek, dirapiin. Itu Iya. harus malam Jumat Kliwon. tidak maksudnya Biar bersinar ya. gambar ini nah. Kan Itu kita kan, burung. ini kan burung nih. Ya. Kiri kanan nih burung, ini kan gambar Ada kayak ceritanya nggak naga. sih makna? Iya, Burung itu kenapa burung. harus kan ini kalau ini kan naga nih, Nah. burung-burung. Kenapa harus burung sama naga? Ngapa tidak Kenapa ada gambar kelinci, kelinci? ya? Iya, naga. Rajo enggak takut. Alaknya imunnya baru gitu. Oh iya ya. Tapi ada juga yang kayak gitu, ada juga yang kayak Hello Kitty. Iya. Emo. Serius ada. Ada. Tapi kurang garang. Garang tapi ya. Oke, tapi ini memang Tapi emang khasnya nggak si ada- Jarot. ciri khas dari Jarot itu sendiri yang nago sama bunga. Burung. Ini kan burung ini ciri khasnya kan nago nih. Ah. Ini burung ini yang ngawani nago nih tadi. Pengawal Oh, ya. pengawalnya. Karena kalau kelinci, nago kan terbang nih. Kalau kelinci dia tidak bisa terbang. Ini pakai asi bener Oke, gitu. Tapi benar sih kata Mas David tadi kan. Jadi itu filosofinya jadi Jarot itu adalah seekor naga. Di mana kiri kanan itu burung. Nah, itu filosofinya bukan melindungi, pengawal. Pengawal. Justru si Jarot melindungi. Ya, dari orang-orang sebenarnya. Gitu. Oke lah kalau begitu. Pemirsa, Camano masih Ada waktu? ada ya? Oke, kita lanjut ke Beno Apo Ida. Kita nge-games dulu nih. Tepuk tangannya mana nih? Beno Apo Ida. Bener nih ini. Agak serem dikit bang, geser dikit. Oke, untuk Beno Apo Ida yang pertama adalah Beno Apo Ida. Setiap malam Jumat Kliwon, Mas David tidur bersama Jarot. Tidak. Jarot sekarang aman dulu saya aku tidur sini. Ya. Jarot aku taruh di pojok sini. Oh, Ada tempatnya nih. ada tempat. Iya, ada tempat. Ringan. Sekarang karena ladaran lado, jadi ini taruh di luar. Aku di kamar. Udah ngambek deh. Karena ada jaranin tadi. Jadi ngumpulnya dengan yang lain, ada gitu. kumpulannya. Kesepian kali ya kali. Kalau dulu kan emang sendirian. Jadi kan Betul. kalau kamar itu aksesorisnya ya jarang. Oke. Jadi kesepian kali ya. Jadi dia butuh sama teman-temannya gitu. Oke, Oke, lanjut. Beno Apo Ida. Kalau Mas David nih pacak nyingok Jarot. Iya, benar gak sih? Bener gak sih? Jadi maksudnya Jarot Kita ada. lebih- Ada dari tadi merinding ya. Jarot itu bentuknya kalau namanya aslinya mendisambungin Jarot Arya itu. Oke. Bentuknya ya dia ngomongin ini kayak manusia lah. Oh, Ada nih nyanyi. Mana jauh belakang. Ya jenggotan putih kan kayak terharu. Ini ya kayak di Bali tapi tuh Ketek putih. ketek putih ya. Tapi dia baik ya. Alhamdulillah baik. Yang Lelucon juga. yang bongo. Ah. Bong. Apa sih namanya itu tuh? Anoman. Anoman. Si ketek Putih. putih. Itu David sering lihat. Maksudnya sering. Kalau untuk Usman Jumat Kliwon itu. Oh, pas ada harinya Dia ya. dia ngomong gitu apa Jarot gitu. Iya. Terus. Ini dia bukan Jarot. Itu beda lagi. Jarot itu ini nama Ini ini. Jarot. Iya. Iya. Itu kodam ya. Kodam. Oh iya. Minta kodam. Kodam, Bang. Bintang tamu inilah aku berkeringat banget. Padahal ini aslinya AC ya. Iya. Mereka agak keringetan gitu ya, dingin ya. Oke. Lanjut.
Benong apa ya? Teng 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 teng. Aku biasa tuh tang ini agak ngebleng gitu. Oke. Benong apa ya? Mas David bisa nengok hal goib. Kalau untuk goib ibarat kata mata batin. Tidak. Apa kayak pocong kayak itu. Tapi kalau nengok ibarat kata tuh, oh ada itu. Malah aku malah seneng. Contoh apa tuh? Firasat atau Iya tapi kayak bayangan itu kan, kayak bayangan. Oke, Dulu pernah di rumah itu, dekat rumah lah di Salper-Salper ada kayak anak kecil kejar-kejaran. Oke. Kayak nanti di itu tidak ada. Mobilnya ngajak ngobrol lah aku. Kalau untuk ibarat ini ya emang nanti jadi kita mohon maaf kadang puasa ada puasanya juga di jalan ada puasa rutin. Itu tapi dengan jalan puasa putih. Karena ada yang tuanya tadi Iya. jangan tanggung-tanggung di kesenian. Coba nengok tuh perasaan aku biasa-biasa weh. Cuman waktu kita pakai ada wacanya, ada gairahnya. Jadi ada chemistry ya. Ada Kalau betina itu kan skincare. Oh iya. Kalau nggak pakai skincare ya. Betul. Ini ada caranya tuh biar glowing gitu. Aduh. Ayo deh lanjut. Saya habis nih. Waktunya. Takut kawan. Pertanyaan di komen itu mungkin banyak. Iya. Wah, kita lanjut ini beda. Oke. Lanjut. Masih ada waktunya kan? Masih. Banyak. Jangan nggak jawab pertanyaan aku itu. Wah. Dia kau nengok kode. Apalagi WA sama Jaran. Nah, ini yang lucu nih. AA Angga Saputra. Oke, sedap. Tanyomin, setahu aku barongan Jarot ada adek namanya Jarut. Kemana barongan Jarut nih? Aduh. Wah, berarti ini fansnya. Boleh lah fansnya. Kira-kira dia main-main apa Jarot Jirayut. Apa jadi Jirayut? Masih nggak ada. Ini dia Jarot, yang itu di Jarut. Beda U sama O. Oh, tapi Jarut berhubung adik lebih kecil gitu. Iya. Tapi punya David juga itu. Iya punya David juga. Oh. Tanduknya melingkar. Nah, itu mana tuh ditanya nih? Di Turogo Cipta Semarang Palembang. Dibeli dengan dia. Oh, nah. dibeli ya. Berarti mereka ini terpisah. Saudara yang terpisah. Dia mungkin bisa juga. Berarti David ini memisahkan dua saudara. Pantas ada adik kamar lagi ngambek. Nah, sama kawan-kawan. Aduh. Bisa tuh karena pengen mandiri lah cak barengan. Jangan nak naik namanya di pucuk nama ini. Oh, sih. Kan pertama kan ini. Iya. Jadi buat lagi mas. Kok ini maling redup. Banyak yang komen itu fan penggemar. Kok Jarut jarang tampil? Oh, Kok malah si Jarut? Oh iya. Nah itu tadi. Memang kalau Pengennya nengok ini karena pernah viral itu salto paling banyak tuh 23 kali salto tanpa berhenti. Wow. Itu 23 kali. Itulah naik namanya tadi. Iya. Memang hati-hati sih sama Jirayut. Bukan fans adiknya sih. Harus Jirayut kan agak ini ya. Aktif gitu ya. Warnanya juga beda, warnanya warna abon. Nah kalau Jirayut tadi ya. Oke, nah mohon maaf. Rani Yadi ngapain bini Wang Heka nelpon ke sini? Kayak gitu dibahas. Kita lagi syuting. Nggak ngerti tuh bini Wang Yadi nelpon ke ku gara-gara Apa yang dicacat? Apa enggak pamit nggak ngomong ke si Amin. Lanjut ya. Nah, kalau masalah Jarut kok Jarut tadi yang buat siapa? Kalau Jarut sama be gitu. Oke ya. Gini dulu, Mang Yadi tidak apa-apa nggak ninggalin. Oh ya, Laju tinggal bentar ya. Iya, Ini. Tapi bisa enggak kalau ini di mute dulu gal. Oh iya benar. Nah, Dia ngajak dengar aku. oke lanjut. Nah, pemirsa, Mang Yadi ditelepon Homai. Nah, oh ya, siapa tadi yang buat yang si Jarut? Mas Arong tadi. Oh, masih dengan pembuat yang sama. Pembuatnya masuk di Silaban TV. Oh gitu ya. Nah, terus berhubungan dengan mistis lagi nih. Jarut
Jarut dengan Jarot sering ketemu nggak sih? Jarut Di dunia lain gitu? belum. Jarut lah. Oh, Jarut. Itu lah masih tegak di atas nama Jarut. Oke. Jadi Jarut itu memang cuma ya propertis. Iya, Ya. pengennya ibarat kata tuh bareng lah kalau yang ini yang untuk luar biasa, yang itu biasa. Tapi yang itu belum sempat kesampaian padahal paling enak lah. Cuman penggemar dengan Vespa ini beda kalau pendapat tadi. Pengennya nengok Jarot. Tapi pemirsa beneran ya, ini udah moja. Karena ini bukan pojok-pojok juara. Ini moja gitu ya. Ngapa pada saat Mang Yadi dakati aja dia agak merinding gitu ya? Serius nih, ini udah ada apa kan? Tidak ya, makan dulu ya. Lapar kali ya. Ada kembang nggak? Tapi beneran ya. Oh iya, kita berhubungan dengan Jarot. Boleh diceritain nggak sih ritual-ritualnya Jarot nih apa sih? Mungkin setiap malam apa ya, atau bulan purnama atau malam Jumat. setiap malam Jumat Kliwon. Dia cepat masuk ya, di ngapa kok agak merinding ya? Setiap malam Jumat Kliwon dia apa itu? Tapi kalau berhubungan dengan rahasia, dan dijawab nggak apa sih. Tapi kalau ada rahasia boleh di-share. Biasanya sering dia mau juga. Yaitu kembang. Kembang, oke. Kembang itu kata mengaji orang Jawa itu kembang telur. Oke, dia main. Mawar merah, mawar putih, sama kenongo. Satu lagi itu kancing, putih. Oh, itu ya. Ini tidak pernah ketinggalan sama kamu. Itu dia poin. Iya, di Ditaruh. saji ini sebelahnya sama pisang satu sisi. Karena bentuknya tadi kan ketek. Oh iya, kata. Iya. Aku dari tadi bikinnya. Tidak pas ke dewan tadi, yang ini kan Iya. biasa nah pas dewan apa kemarin yang beneran. Oke deh, lanjut aja. Aku cek ini pertanyaan netizen. Ngobrol dulu deh. Ya serem. Jadi kalau kami ini tahunya kudo kepang, itulah ngomong Jarot kan Jarot nih dari ini ya, bentuk dari barongsai namanya. Barongan. Tahunya barongsai. Jadi barongan nih Jarot, tapi identiknya itu kan apa namanya? Kudo kepang. Ya kan? Nah, apa jaranan kudo kepang nih kalau di Linggau ada berapa punya kalian, Bay? Banyak. Banyak ya? Oh, banyak juga. Kalau Linggau mungkin ada lah sekitar. Untuk kota Linggau. Tak pulang mungkin ada. Kenapa David ini mencintai jaranan? Dari kecil emang hobi tentang kuda kepang. Iya. Kecil Ya. itu. Oh, iya. Tapi tidak orang tuh biasanya kan dari kecil tuh lagi mikul kan ini. Naik namanya ya dari SMA tadi lah. SMA yang Karena tadi nengok, ya ikut itu. wih, Ya. wong ini kok ada kata tuh talentnya nggak kentu. Oh. Suruhnya Jadi orang-orang yang emangnya sudah masuk ke jaranan ini, kesenian ini, dia tahu orang-orang mana yang bisa dipilihnya. Lah langsung mendalam dari samping aku sendiri. Oke dah, apa ada pertanyaan nih? Lanjut. Pertanyaan dari Yunwin. Nah, halo Yunwin. Nanyamin berapa bayaran untuk yang nari dan anggota-anggota? Secara kan kalau main itu banyak anggota ya dan capek pulau. Dan berapa nominalnya kalau kita nyewa kesenian dari mereka. Nah ini nih, ini penting nih. Jadi kalau tadi nanya-nanya. benar. Oke. Ya, Kalau untuk senian jalanan satu budaya untuk masalah yang ujungnya dulu tadi, Oke. untuk masalah tanggapan itu biasanya kayak instruktur budaya budget jam dari pagi sampai sore itu sekitar 3.500.000 pagi sampai sore. ya 3.500.000 atau sering 4 juta tergantung jarak. Jarak ya. Baru mau nanya ya, tergantung jarak. Kalau untuk masa kayak anggota itu untuk ini terbuka buat ini. Kalau untuk anak wayang itu mungkin budgetnya ada yang 50, ada yang 60. Karena kan banyak anggota tuh. Ya. Kayak sinden itu mungkin sekitar 200, 150. Oh, beda ya. Ya, sering dibeda-bedain lah. Kadang kita kan nggak hasil tanggapan. Iya. Kayak lampu tadi, kayak anggota-anggota paling ya 30, 50. Kayak Kayak sinden kan kecil lah dikasih. selalu nyanyi Pak. Lihat dari kinerjanya ya yang Kayak sound system itu, kita kan nyewa juga. Oh, iya. Sekitar 500, 900, kita kayak gitu. Oke, nah ini ada ENV, tapi udah dijawab Sudah, tadi. sudah. Tapi nggak boleh kita sebut namanya ENV dan sudah aku baca tadi. Oh, yang kesurupan apa itu Iya. tadi.
Nah, ini nih, Dedek Santoso. Nah, nanya Min, apa? Palembang gitu. Oh, Palembang ya? Palembang. Halo Dedek. Palembang nih. Rito Panowo. Dedek Santoso. Nah, nanya Min, apa misi selanjutnya dari Jarot? Misinya kalau untuk kedepannya ini ya di pensiun ke jangan dulu kayak yang Oke. nggak pengen pensiunnya. Misinya selalu maju, selalu fit di persolahan atau kiprah. Pokoknya optimis di jalanan dan sejarah. Jangan lupain Jarot. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan chemistry, sudah seberapa dekat sih ikatan batin seorang David dan Jarot? Kalau untuk ikatan batin dengan si Jarot ini terlalu dekat tidak. Oke. Pas waktu pengen dengan kamu main Yusuf Terbudo terlalu terasa. Mau bosan nggak main. Misalnya udah pernah main itu kan. Udah pernah main sekarang ya sabar. Gitu. Dari kayak ada komunikasi sendiri gitu. Nah, kalau untuk dukungan keluarga, kayak di Pagar Alam dan di Engkau ini alhamdulillah 100% mendukung ya. kayak orang tua Iya betul. selagi cuman di seni Oke. bukan kayak miras kayak Iya, mabuk itu kan. betul. Nah, lebih baik di seni memajukan hobi dan jangan lupa pula di seni jangan terlalu kesenian, tolong kerjaan tuh dijauhi itu juga. Karena untuk di seni bukan untuk nyari duit, Betul. di seni dia hobi itu. Iya, benar. Kalau nak nyari duit, jauhi. Begawi. Nah, kalau nak saya gawe. Karena kita juga ada teater nih, Oke. memang pada saat teater pun gitu. Kami juga latihan malam tiap hari, tapi tidak dibayar pun tidak apa-apa, yang penting Karena emang itu- jiwa ya. Iya. Kadang kayak bantu orang tua ya yang Ayo gawe deh. Oke Jangan deh. keluar malam terus. Bang Yadi, Ini ada Ada pertanyaan terakhir. terakhir ya, karena tadi kameramen siap. Iya. Ada tahan lagi ya. Ini pertanyaan terakhir Mas David. Coba tanya ke Min, harapan Mas David untuk Jarot dan keseniannya NSB ke depannya dan progres selanjutnya. Untuk Jarot ya yang tadi optimis tadi. Optimis, Kalau iya. untuk jaranan minta dukungan dari warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pokoknya Sirawas. Dukungan untuk New Saputra Budaya ini makin maju, makin sukses lah. Untuk menghibur, mengasih penampilan-penampilan terbaik, pokoknya luar biasa untuk penonton. Oke. Seru. Tapi sebenarnya masih pengen ngobrol Iya, lagi, serunya tapi ini. jangan salahkan kami, salahkan kameramen. Iya, tahan lagi ya. Lagi seru. Ini juga mau minta waktu dikit. Boleh dong. Pengen disebutin nama-nama itu. Yang Siap. jaranan pertama yang sudah didatangi Jarot tadi, pertama dari Drama Cipta Asmara, tempat nanya, kedua tempat Mastis. Oke, oh berarti ini ucapan terima kasih ya, ya. tempat Ucapan silakan. Mastis Oke. di Tronggo Setia Budoyo, sudah itu di kayak Budaya Putra Podo Walahap, sudah itu Krido Campur Aduk, Mimi Jawi dan Tronggo Agus Saputro, AABP yang kemarin ulang tahun sudah mengundang Jarot. Pokoknya sukses selalu untuk Kota Palembang dan Jambi Oke. dan Jambi buat juga. Mas Pio Galeri. Nah, itu semoga yang telah mengundang Jarot ini makin maju, sukses selalu. Pokoknya terima kasih. Amin. Ya seru lah ya kalau selama hari TV ada acara apa tuh ngundang Jarot gitu. Iya ya, seru ya kayaknya. Kalau kemasukannya ya. Badas kok ya. Mas David, Suwon terima kasih Ya, banyak. makasih banyak, Mas Jarot David. juga. Jaran makasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Pojok. Semoga Jarot dan New Saputra Budaya Semakin berkembang, dan dikenal besar masyarakat lagi. ya, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya untuk ngobrol yang lain. Oke. Baiklah, Salam sedulur. Salam sedulur. Demikianlah podcast podcast. Karena ngomongnya ada keron lagi gara-gara nih Ojar lagi kan merinding gitu ya. Demikianlah Pojok kali ini podcast Koja Koja Wong Kita Wong Kita. bersama aku Malvin.
Aku Mang Yadi dan bintang tamu kita Mas David yang membawa Jarot. Jarot. Sampai ketemu lagi di podcast Pojok episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita galepa. Pojok Podcast Koja Wong Kite.